bahwa ketika bokap gue meninggal, gue nggak sedang bersama dengan dia. Hari itu jam 6:30 pagi bokap gue nelpon. Gue kebangun, tapi nggak gue angkat. Gue nggak angkat karena gue pikir gue tahu dia mau ngomong apa. Pasti bokap gue mau nanyain kelanjutan bukunya. Jadi waktu bokap gue bangkrut bisnisnya, dia bilang sama gue, sama kakak gue dan adik gue, dia bilang, ayah pengen jadi penulis sampai ayah meninggal. Ayah pengen hidup dari uang ayah menjadi penulis. Bokap gue tuh keras kepala banget. Jadi dia nggak mau kami sewain kontrakan. Gua, kakak gue, adik gue pengen nyewain kontrakan. Nggak mau dia, nggak mau. Ayah mau pakai usaha ayah sendiri. Ayah mau tinggal di mana? Karena tadinya ayah gue tidur di kantornya dia, tapi ketika kantornya mesti bubar, dia nggak punya tempat tinggal. Dia bilang ayah ngekos. Karena dia cuma punya duit ya untuk ngekos. Lalu bokap gue mengutus gue sebagai satu-satunya anaknya yang pernah rilis buku untuk bantuin dia nerbitin buku. Idenya bagus. Bukunya judulnya Alexithymia. Untuk yang nggak tahu, Alexithymia itu kondisi psikologis di mana ingatan sama rasa korslet. Jadi kadang-kadang kalau lu punya Alexithymia, lu ngeliat sesuatu nangis tiba-tiba, tapi nggak ngerti kenapa nangis. Atau lu ngeliat sesuatu ketawa aja tiba-tiba, tapi nggak tahu kenapa, nggak korslet. Orang ngeliatnya kayak gila aja. Jadi gue coba bantu, tapi ada masalah. Ceritanya bokap gue tuh nggak linear. Penerbit bilang, ini kami edit ya. Gue bilang ke bokap, ayah minta diedit. Bokap gue nggak mau. Keras kepala dia, memang sama karyanya. Dia bilang, ini harus seperti ini. Kalau diedit akan menghilangkan ruhnya. Gue masih ingat. Mohon diingat, ini datang dari orang yang nggak pernah nerbitin buku sama sekali. Dia nggak nurut sama orang yang udah pernah nerbitin buku dan penerbit yang udah nerbitin ribuan buku. Bokap gue kekeh banget sama karyanya. Saat yang bersamaan, dia belum bisa hidup dari karya dia karena nggak terbit-terbit. Dan gue lama-lama capek. Semua penerbit nolak kalau nggak diedit, yang punya buku nggak mau ngedit. Jadi setiap kali bokap nelpon, gue bohong. Gue bilang nggak, ini masih meeting. Belum, ke penerbit ini nanti akan. Tapi nggak gue apa-apain. Makanya waktu hari itu bokap nelpon, gue pikir mau nanyain buku. Ternyata bokap gue lagi serangan jantung. Bokap gue nelpon gue untuk minta tolong. Dan gak gue angkat. Dan itu trauma di gue pikir gue ngebunuh dia gitu. Rasanya kayak gitu soalnya. Gue bisa aja menyelamatkan dia saat itu. Tapi gak gue lakuin karena gue gak tahu mau balas apa ketika dia nanya soal karyanya. Terus gara-gara kejadian itu gue trauma sekali. Karena gue gak bisa membantu bokap gue hidup dari karya. Orang lain gak punya trauma ini, cuman gue. Gue tuh sedih setiap kali gue ngeliat ada orang nyerah sama cita-citanya. Dia gak kenal gue, tapi gue sedih. Karena gue kayak ngulang perasaan yang sama yang ada dari bokap gue. Gue pernah ngeliat ada orang nge-tweet, temen gue, dia gak tahu ini. Dia nge-tweet, gue capek sama kesenian ini. Gue udah kasih uang gue kasih cinta gue kasih semuanya, tapi kesenian ini gak ngasih gue apa-apa. Gue berhenti aja lah. Sedih gue. Itulah kenapa gue bikin buku Indiepreneur, gue bikin workshop gratis, gue bikin pecahkan lembaga edukasi stand up karena gue pengen ngajarin orang untuk bisa jadi stand up comedian. Bahkan itu alasan kenapa gue bikin perusahaan yang namanya Comika ini. Perusahaan yang tujuannya cuma satu, membuat komika hidup dari karya. Udah itu doang. Karena gue tahu gue gak bisa nolong semua orang. Jadi gue bantu orang-orang yang ada di kesenian gue. Tapi gak gampang. Karena mungkin mereka gak tahu caranya hidup dari karya. Gue tahu. Gue bikin nih perusahaan. Makanya ada Comika Management. Untuk bantu seorang komedian supaya bisa laku, kalaupun belum laku difasilitasi sama kamera, studio, kameramen, editor, orang sound supaya dia bisa bikin konten, cuma butuh kreativitas dari dia. Bahkan gue punya orang kreatif juga untuk membantu dia, pakai itu.
Supaya orang kenal dia, karena nggak ada orang nonton stand up, adanya orang nonton Panji, atau nonton Awe, atau nonton David, dan segala macamnya. Itulah kenapa gue suka ngerasa salah banget sama karyawan gue, karena di kepala gue tuh gue punya trauma ini, dan gue selalu hidup dengan sense of crisis yang gue pahami mereka nggak punya. Bukan salah mereka. Pada saat yang bersamaan, di luar trauma gue dengan bokap, gue pernah hidup dengan seseorang, om gue, namanya Zainal Arifin. Setiap hari dalam hidupnya, menyesal. Gue hidup sama dia, setahun setengah. Dia tiap hari ngomong gitu, tahu nggak? Kamu kenal om itu kan? Om kenal tuh dulu waktu itu pernah diajak bisnis, om nolak, coba om ikutan. Nah sekarang hidup om gak kayak gini. Kamu tahu itu kan? Om tuh berteman tahu, pernah diajak gini-gini tapi, enggak jadi om gak. Tiap hari kerjanya nyesel. Di situ gue tahu, ternyata kalau lu punya cita-cita, pas lu tinggalin dia nggak mati, dia ada terus di situ. Nah, gue mau bilang sesuatu. Jangan pernah membunuh mimpi lu. Karena sekeras-kerasnya lu pukul, sedalam-dalamnya lu kubur, dia cuma akan pingsan dan bangkit di usia lu tua dalam bentuk penyesalan. Kalau lu tanya sama gue, sukses itu apa? Adalah ketika gue tahu gue mau meninggal, terus gue ngaca, terus gue bisa bilang sama diri gue sendiri, gak ada yang gue sesali dalam hidup. Gak ada hubungannya sama uang, gak ada hubungannya sama barang, gak ada hubungannya sama pencapaian, gak ada hubungannya sama world tour. Pokoknya kalau gue udah mau mati, terus gue bisa bilang gue gak nyesel, gue menang. Jadi, lu semua pasti punya mimpi dan cita-cita. Sekaya apapun, sukses apapun lu itu, pasti ada sesuatu yang lu pengen lakuin tapi lu takut. Jadiin. Kalau lu ngeliat gue ngelakuin sesuatu tahun depan yang terlihat aneh, cuman satu alasannya. Karena gue pengen memperjuangkan cita-cita gue gak pengen nyesel. Gue pikir urusan gue sama bokap gue itu cuman ada kaitannya dengan gue dan dia. Ternyata traumanya berurusan antara gue dengan dunia. Sama seperti Batman, sama seperti kejadian om gue juga. Lu gak mau tua, nangis ditanya sama cucu lu, dulu cita-citanya apa? Jadi kejar cita-cita lu, perjuangkan, karena lu tahu itu yang akan membuat lu bahagia. Kata W.S. Rendra kan, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi lu ngomong, lu lakuin. Itu perjuangan lu. Ingat, mimpi lu gak bisa mati. Dia cuman akan pingsan. Sekeras-kerasnya lu pukul, sekeras-kerasnya lu hajar, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Wujudin mimpi lu, perjuangkan.